Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan praktek analisa dan desain. Di sini temanya sistem pengelolaan transaksi pemesanan di restoran Gabah Restoran dan Bar Kuta. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Ada Christopher Edward, Taufik Sugiarto, dan saya sendiri Arya Deva Maulana. Baik, kita langsung masuk ke tujuannya. Tujuan membuat sistem pengelolaan transaksi pemesanan pada suatu restoran yaitu dikarenakan sudah adanya sistem pemesanan menu terintegrasi dengan laporan juga isi laporan penjualan. Tetapi juga kadang mengalami kesalahan dikarenakan masih ada kesalahan kecil dalam menghitung manual. Dan pencatatan order makanan terkadang terjadi kesalahan pada proses penulisan karena masih menggunakan kertas. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem transaksi pemesanan makanan berbasis web atau online akan lebih memudahkan proses pemesanan menu yang terintegrasi dengan laporan juga, meminimalisir kesalahan dalam pencatatan laporan penjualan dan order makanan. Selanjutnya ada analisis. Alat bantu analisis digunakan untuk penulis adalah UML atau Unified Modeling Language. UML adalah himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan dan desain program berorientasi objek atau disebut dengan OOP serta aplikasinya. UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. Dengan menggunakan UML, kita dapat membuat model baru untuk semua jenis aplikasi perangkat lunak, yang mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada perangkat keras, sistem operasi, dan model jaringan apapun. UML dalam membangun model suatu sistem yang berbentuk diagram-diagram. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Christopher. Perangkat lunak pendukung. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak memberikan instruksi-instruksi yang dapat ditanggapi dan dimengerti oleh perangkat keras komputer. Perangkat lunak komputer atau software dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu sistem operasi atau operation system, perangkat lunak aplikasi atau application software, bahasa pemrograman atau programming language. Dalam perancangan sistem dan aplikasi penulis menggunakan perangkat lunak sebagai berikut. Ada terdiri SMPP, terus ada NetBeans, dan ada juga, NetBeans doang. Kalau SMPP merupakan kompilasi dari beberapa program, fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau disebut localhost. SMPP yang dikembangkan oleh Apache French ini tersedia dalam GNU atau General Public License dan gratis. Yang kedua, NetBeans. Platform NetBeans menawarkan layanan-layanan yang umum bagi aplikasi desktop, mengizinkan pengembang untuk fokus ke logika yang spesifik terhadap aplikasi. Fitur-fitur yang disediakan oleh platform NetBeans ada 5, yaitu pertama, manajemen antarmuka, misalnya menu dan toolbar. Kedua, manajemen pengaturan pengguna. Yang ketiga, manajemen penyimpanan atau menyimpan dan membuka berbagai macam data. Yang keempat, manajemen jendela. Dan yang terakhir, ada wizard framework atau mendukung dialog langkah demi langkah. Di sini ada objek penelitian. Selama penelitian, sehingga hal-hal yang diperlukan dalam penelitian akan mudah dicapai. Dengan demikian, yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem transaksi yang meliputi pemesanan dan pembayaran yang digunakan oleh restoran Gabah dan bar yang ada di Bali. Restoran Gabah dan bar di Bali terletak di Kabupaten Badung, Kota Bali. Deskripsi tugas di setiap bagian. Masing-masing anggota organisasi di restoran Gabah dan bar Bali memiliki tugas, yaitu
Mengenai tugas masing anggota organisasi restoran Gaba dan Bali, pertama ada pemilik. Peranan ini memiliki kedudukan tertinggi di restoran Gaba dan Bali. Berikut tugas-tugasnya. Yang pertama, mengambil kebijakan restoran Gaba dan Bar Bali. Yang kedua, mengambil kebijakan finansial restoran Gaba dan Bar Bali. Yang ketiga, mengambil persetujuan atas segala laporan-laporan yang diterima. Dan yang terakhir, mengatur lokasi restoran. Yang kedua, ada pelayan. Mengantarkan makanan kepada konsumen. Yang kedua, memastikan customer telah dilayani dengan baik dan pesanan makanan telah diantar kepada customer. Yang ketiga, bertanggung jawab atas semua fasilitas untuk pelanggan. Yang keempat, melaporkan setiap kegiatan dan pesanan kepada manajer setiap harinya. Yang kelima, menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. C. Kasir. Yang pertama, memberikan menu makanan dan minuman kepada pelanggan. Yang kedua, menghitung jumlah harga yang harus dibayar oleh setiap pelanggan yang telah memesan. Yang ketiga, membuat laporan keuangan harian dan diberikan kepada pemilik restoran. Yang keempat, ada bagian dapur. Nah, bagian dapur itu ada tugasnya ada 3, yaitu menyediakan makanan minuman yang dipesan oleh pelanggan, mengumpulkan kertas menu pesanan pelanggan yang setiap harinya diberikan kepada kasir. Yang ketiga, memastikan kesediaan bahan makanan dan minuman yang akan dijual. Pemodelan use case. Diagram use case menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Use case bekerja dengan cara menggambarkan apa yang dilakukan oleh user atau pengguna dengan suatu sistem. Langkah-langkah pemodelan use case dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Nah, slide selanjutnya dibacakan oleh Taufik Sugiarto. Pemesanan pelanggan. Pelanggan akan melakukan pemesanan kepada kasir. Setelah melakukan pemesanan makanan kepada kasir, pelanggan harus melakukan login terlebih dahulu untuk memilih daftar menu makanan dan minuman yang akan dipesan. 2. Kasir. Setelah pelanggan sudah melakukan pemesanan dan login, kasir akan memproses transaksi pembayaran kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, kasir memberikan bukti pesanan kepada waitress dan waitress mengantarkan pemesanan kepada chef. Satu, chef. Chef menerima bukti pemesanan makanan kepada waitress dan mengirim notifikasi bahwa order pesanan telah diterima. Dan chef akan mengecek order pesanan apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Setelah order pesanan tersebut sukses, chef akan memasak sesuai orderan yang telah diterima. 2. Tinjau laporan kepada pemilik restoran. Mengirim sebuah bukti laporan kepada CO pemilik restoran apa saja keuntungan dan ramai pengunjung yang datang ke restoran atau tidak, dan mengecek apakah ada dari pelanggan melakukan percurangan dan pemesanan makanan atau tidak, dan sebaliknya mengecek apakah waitress melayani pelanggan dengan ramah atau tidak. Ini gambar sebagai berikut. Next. Perancangan sistem merupakan suatu kegiatan pengembangan prosedur proses yang sedang berjalan untuk menghasilkan sesuatu yang baru atau memperbarui sistem yang ada untuk meningkatkan kinerja sistem itu sendiri. Agar dapat memenuhi hasil yang diinginkan, rancangan sistem yang baru akan diterapkan suatu kegiatan untuk menemukan dan mengembangkan metode, prosedur dan proses suatu data agar tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai. Adapun tujuan dari tahap perancangan sistem ini adalah untuk menghasilkan perancangan pengolahan data pemesanan sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja sistem dari sistem yang sedang berjalan. Rancangan interface. Aplikasi pemesanan makanan pada restoran adalah suatu aplikasi yang berguna untuk mempermudah pelayan dalam mencatat pesanan setiap pelanggan yang akan memesan makanan pada restoran tersebut. Untuk rancangan aplikasi ini titik beratkan pada tampilan menu makanan dan minuman. Daftar penuh pada tiap restoran pastinya berbeda-beda. Misalnya pada restoran yang daftar menu makanan yang banyak atau tampilan layar pada handphone atau akan semakin luas.
Untuk itu, pada tampilan daftar menu, makanan dan minuman digunakan scroll yang berfungsi untuk dapat menampilkan semua daftar menu pada setiap restoran. Next. Rancangan alur program. Untuk rancangan alur program digunakan 4 diagram yang disediakan oleh UML, yaitu uses test diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Rancangan uses diagram menggambarkan urutan interaksi antara satu atau lebih aktor dan sistem. Setiap use case menggambarkan perilaku sejumlah aspek sistem tanpa mengurangi struktur internalnya. Ini gambarnya, use case diagram antara pelanggan kasir dan pemilik restoran. Next. Ini gambar use case diagram antara administrator, chef, dan pelanggan. Next. Perancangan activity diagram. Activity diagram merupakan gambar dari alur aktivitas dalam sebuah sistem yang sedang dirancang dan bagaimana masing-masing alur aplikasi dapat berjalan. Activity diagram mempunyai peran dan fungsi yang sama seperti halnya flowchart. Activity diagram mempunyai perbedaan dengan flowchart, yaitu activity diagram biasa mendukung perilaku paralel, sedangkan flowchart tidak dapat mendukung perilaku paralel. Activity diagram juga merupakan stack diagram khusus di mana sebagian besar stack ada aksion. Next. Ini gambar activity diagram login makanan pada restoran dan sebelahnya activity diagram pemesanan makanan pada restoran. Next. Ini gambar activity diagram pembayaran makanan pada restoran. Yang sebelahnya activity diagram tinjau laporan makanan pada restoran. Next. Rancangan sequence diagram. Diagram sequence adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan atau aktor yang menginisiasi instruksi biasanya ditaruh di paling kiri dan dari diagram. Next, please baca. Di sini di gambar 4.10 menunjukkan sequence login makanan pada restoran. Pemilik pelayan kasir pertama harus membuka halaman login, habis itu input username dan password. Setelah menginput username dan password, pemilik atau pelayan dan kasir itu harus memvalidasi data pribadinya yang udah telah diinput, baru dikirim ke database-nya. Baru setelah udah mengirim semua input data pribadinya, pemilik pelayan kasir ini harus menampilkan data pribadinya ke halaman utama. Dan gambar yang kedua, sequence diagram pemesanan makanan pada restoran ini, yang pertama pelayan, kayak sebelahnya mirip, tapi di sini pelayan pertama open halaman pemesanan, yang kedua pilih nomor meja. Maksudnya pilih nomor meja setelah pelayan udah menginput halaman pemesanan, dan nomor meja ini yang udah disiapkan oleh pelayan ditaruh di setiap masing-masing meja dan menginput pemesanan ketika pelanggan datang ke restoran tersebut. Nah, dan kelima, dia harus menampilkan daftar meja ini ke dalam inputannya. Nah, inputannya ini harus disimpan ke dalam database.
Dan di sini gambar 4.12, sequence diagram pembayaran makanan pada restoran. Kasir membuka halaman pembayaran, habis itu memilih nomor meja yang telah disiapkan pas awal sebelum pelanggan atau customer datang ke restoran tersebut. Habis itu setelah pelanggan datang ke restoran, dia membuat data pemesanan dan apa saja pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan. Habis itu diinputlah ke dalam oleh kasir berapa jumlah jumlah pemesanan yang telah dipesan oleh pelanggan, baru total biayanya berapa. Baru di-listlah nota pembayarannya, baru setelah itu dicetak nota pembayaran tersebut, baru dikirim ke dalam database. Baru ya gambar sebelah sequence diagram tinjau laporan makanan pada restoran. Setelah kasir, yang gambar sebelah ini kasir, sudah menginput semua pemesanan dan pembayaran pada restoran tersebut, dikirimlah ke pemilik restoran tersebut. Tapi sebelumnya dia harus membuat laporan juga, laporan pembayaran dan pemesanan pembayaran. Nah, habis sudah membuat laporan tersebut, dia harus mengecek laporan yang telah dibuat ini sudah valid atau belum. Kalau sudah, baru diinputlah laporan tersebut, baru dikirim kepada pemilik restoran tersebut untuk menentukan apa untung atau rugi jumlah pelanggan yang datang ke restoran tersebut. Baru yang slide ke-26, perancangan kelas diagram adalah sebuah kelas yang menggambarkan struktur dan penjelasan kelas, paket, dan objek, serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas diagram juga menjelaskan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kelas juga memiliki 3 area pokok utama, yaitu nama, atribut, dan operasi. Nama berfungsi untuk memberikan identitas pada sebuah kelas. Atribut berfungsi untuk memberikan karakteristik pada data yang dimiliki suatu objek di dalam kelas. Operasi berfungsi memberikan sebuah fungsi ke sebuah objek secara umum. Di dalam kelas diagram terdapat hubungan antar kelas secara konseptual yang disebut relasi antar kelas. Sedangkan di dalam UML disediakan macam-macam relasi antar kelas, diantaranya asosiasi atau hubungan statis antar kelas, terus agregasi atau hubungan dari keseluruhan objek, terus ada generalisasi atau relasi beberapa subkelas ke superkelas, ada dependensi atau keterhubungan tiap kelas. Pada gambar titik 3.11 menunjukkan kelas diagram dari sistem transaksi pemesanan makanan pada restoran. Nah, di gambar 5.10 kelas diagram makanan pada restoran, dan sebelahnya kelas objek diagram makanan pada restoran. Dan di sini juga bagian kelas deployment diagram makanan pada restoran. Yang pertama di sini JRE atau SI pengelolaan transaksi pemesanan, Apache atau ada 2, MSQL dan operasi sistem. Desain perancangan use case. Gambar 3.8 use case bahwa pelanggan
login terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan makanan, lalu kasir memberikan menu dan mencatat list pesanan yang akan dipesan. Setelah itu, mengirimkan laporan pendapatan restoran ke pemilik restoran. Slide selanjutnya dibacakan oleh Arya Daipa Maulana. Enggak ada. Activity diagram pemesanan menunjukkan bahwa sistem akan menginput untuk menampilkan halaman daftar meja dan memberitahukan kepada pelayan untuk memilih nomor meja kepada pelanggan. Setelah itu memberikan daftar menu pesanan kepada pelanggan untuk mengisi pesanan. Lalu pelayan mengirim ke sistem untuk mencetak daftar pesanan yang telah dibuat. Next. Next. Desain perancangan sequence diagram login dan pemesanan. Gambar 4.10 dan 4.11. Gambar 4.10 pelayan dan kasir harus terlebih dahulu melakukan login untuk menginput data username dan password. Setelah login berhasil, data tersebut dikirim ke pemilik restoran. Dan gambar 4.11 pelayan menginput halaman pemesanan, lalu setelah itu menaruhkan nomor di setiap meja, lalu menyiapkan daftar menu pesanan di setiap meja. Next. Tampilan daftar menu makanan di restoran Gababa dan Bari. Ini daftar menu. Next. Penutup. Kesimpulan dalam perancangan sistem yang diusulkan dapat disimpulkan beberapa hasil yang dicapai, yaitu: 1. Perancangan sistem pengolahan transaksi pemesanan di restoran Gabah dan Babari menghasilkan suatu apa nih? Suatu pemesanan menjadi informasi yang berguna untuk proses-proses yang ada pada sistem pelayan. 2. Aplikasi ini memberikan kelebihan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayan yang diberikan restoran. 3. Aplikasi ini memiliki desain yang memudahkan penggunanya. 4. Proses pada sistem yang diusulkan tidak ada yang dihilangkan namun ditambah sehingga tidak mengancam posisi keberadaan pegawai di restoran Gabah dan Babari. Saran, penulis menyadari bahwa pada sistem diusulkan memiliki beberapa kekurangannya. Untuk itu, apabila penelitian ini ingin dilanjutkan, penulis akan memberikan beberapa saran mengenai bagian-bagian yang sebaiknya ditingkatkan, yaitu: 1. Mengingat setiap restoran harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan, maka penulis berpikir ke depannya sistem dirancang agar pelayan melayani pelanggan hingga pembayaran. Pelanggan tidak perlu datang ke bagian kasir sehingga dapat dikatakan pelanggan benar-benar terlayani dengan baik. 2. Arsitektur jaringan menggunakan media nikabel agar dapat mempermudah dalam hal pemasangan. Udah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pembacaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berapa menit dah? Udah matiin.